surgawi di taman lumbini mengiringi lahir sang bayi, putra nan kasih Gautama Muni di Waisak suci. Mengikuti perayaan Hari Tri Suci Waisak 2569 Tahun Buddhis tahun 2025 Masehi. Para hadirin dipersilakan untuk berdiri berhadapan dengan tangan bersikap anjali, karena para anggota sangga akan memasuki ruang bakti salam. Dilanjutkan dengan penyalaan lilin dan dupa di altar Buddha, diikuti gita sangga dan pendupaan.
Adi Buddhaya, Namo Buddhaya. Pembacaan Kitab Suci Dhammapada Bab 1 Yamakawara, syair ketiga dan syair keempat. Aku timang awadimang ajinimang ahasime yecatang upanayanti werang lesang nasamati, yang artinya ia menghina saya, ia memukul saya, ia mengalahkan saya, ia merampas milik saya. Selama seseorang masih menyimpan pikiran seperti itu, maka kebencian tak akan pernah berakhir. Aku cimang awadimang ajinimang pasamati, yang artinya ia menghina saya, ia memukul saya, ia mengalahkan saya, ia merampas milik saya. Jika seseorang sudah tidak menyimpan pikiran-pikiran seperti itu, maka kebencian akan berakhir. Sabbe satta bhavatu sukhita. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sang Buddha Pujayami Namo Buddha Ajiwa Setuno Bante Paniya Parika Kita Anukapa Upadaya Patirika Hotumu Kama Gandama Sama Rayudena Rubena Sada. Persembahan pelita. Dengan pelita ia memancarkan cahaya terang, penerang yang melenyapkan kegelapan. Kepada Buddha, cahaya tiga alam, penghalau kegelapan, aku memuja.
Persembahan air. Bante, perkenankan kami mempersembahkan air ini berdasarkan kasih sayang yang paling patut menerimanya. Persembahan buah-buahan. Bante, perkenankan kami mempersembahkan buah-buahan ini berdasarkan kasih sayang yang paling patut menerimanya. Persembahan manisan. Bante, perkenankan kami mempersembahkan manisan ini berdasarkan kasih sayang yang paling patut menerimanya. Persembahan makanan. Bante, perkenankan kami mempersembahkan makanan ini berdasarkan kasih sayang yang paling patut menerimanya. Persembahan dupa. Dengan dupa yang harum semerbak, paduan unsur wewangian, aku menghormati Dia yang patut dihormati, tempat memuja yang tiada bandingnya. Persembahan bunga. Sekumpulan bunga yang terpilih ini, segar warna dan harumnya, aku persembahkan di kaki Moninda yang berupa bunga seroja suci. Dengan bunga-bunga ini, aku menghormati Buddha. Berkat jasa ini, semoga aku mencapai kebebasan, seperti bunga yang akan layu. Demikian pula, badan jasmaniku mengalami proses pelapukan. Penghormatan Cetia. Aku senantiasa menghormati setiap cetia di mana saja adanya, unsur relik suci pencerahan agung, semua bentuk simbol perwujudan Buddha, semua bentuk
simbol perwujudan bodhisattva. Kami memuja nama para Upasaka dan Upasika, Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari Dharma. Selamat pagi, salam sehat dan salam bahagia untuk kita semua. Salam kasih dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Di pagi hari yang penuh dengan kebahagiaan ini, marilah kita bersama-sama melakukan puja bakti dalam rangka merayakan Hari Trisuci Waisak tahun 2569 Budi Semera tahun 2025 di Wihara Buddha Dharma Dipa, Kota Mitru. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sedharma yang penuh dengan kebahagiaan, marilah kita awali. Dharma telah dibabarkan dengan sempurna oleh Bagawa. Sangga siswa Bagawa berperilaku baik di hadapan Buddha, Dhamma, dan Sangga. Aku bersujud. Arahang Sama Sambuddha Bhagawan. Arahang Sama Sambuddha Bhagawan. Budang Bhagawantang Abhivademi. Buddhang Bhagawantang Abhivademi. Namo Buddhaya. Swagato Bhagavata Dhammo. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammam Namස්සාමි. Dhammam Namasami. Namo Buddhaya. Tipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sukadipano Bhagavato Sawaka Sangho. Sangham Namami. Sambhamami. Namo. Eka Amagante. Namo Sangyang Samyang Adi Budaya. Namo Samyang Adi Budaya. Namo Samyang Adi Budaya. Namo Asa
Buddha Tassa. Terpujilah Sang Hyang Adi Buddha, Tuhan yang Maha Esa. Terpujilah Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah semua bodhisattva mahasatwa, para dewa, para makhluk suci, pelindung dharma. Yang saya muliakan, anggota Sangga yang bersama merah, yang saya hormati Romo Pandita, yang saya hormati Ketua Majelis Budaya Indonesia PC Kota Metro beserta Badan Otonomnya, yang saya hormati Ketua Yayasan Budaya Indonesia beserta jajarannya, yang saya hormati Ketua Wihara Buddha Dharma Dipa Kota Metro beserta jajarannya, serta yang saya cintai, yang saya banggakan, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang berbahagia dalam Dharma. Terimalah salam kasih dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Apa kabar? Luar biasa ya. Ya. Bahagia? Sama. Bante yang paling bahagia hari ini. Ya. Merahnya udah sama kita ini. Ya kan? Tinggal rambutnya yang beda. Mau disamain nggak? Kalian tanggung. Ya. Hari ini sungguh benar adanya kita bahagia sekali. Ya. Pertama saya ada 3 kebahagiaan di setiap momen Waisak seperti ini. Ya. Yang pertama, kenapa saya katakan saya paling berbahagia? Kalau momen Waisak seperti ini, Bapak Ibu, ada 3 hal yang saya lihat. Yang pertama, ya, terjadinya ya, refleksi diri bagi umat Buddha. Ya, banyak wihara-wihara ya, atas berkat jasa para pandita, ya, bimbingannya, melakukan kegiatan-kegiatan membangun spiritual, ikut safari Dharma, ya. Lalu umat juga mengambil atau menjalankan latihan mengambil atas sila, ya. Nah, seperti itu. Lalu hal kedua, ya, bahwa setiba-tibanya seketika itu juga wihara selalu ramai. Ya, wihara manapun tiba-tiba ramai. Ya. Yang kalau hariannya sepi, begitu hari besar ramai yang datang. Ya, ayo jujur, siapa di sini di antara kita yang sifatnya umat tahun sekali, umat tahunan? Ya, itu muncul tuh, umat tahunan muncul tuh, bertobat. Nah, hari ini tobat, besok dia muncul ramai tiba-tiba. Ini hal kedua yang membuat saya bahagia. Yang ketiga, di momen seperti inilah saya bisa menjumpai umat secara langsung, secara serentak. Biasanya kan kunjungan satu-satu, ya. Itu wihara cuman isinya 10 orang, ya. Dikunjungi satu-satu, saking pengen ketemu umat, ya. Kalau hari ini nggak capek, semua kumpul di sini, ya.
Jadi itu 3 kebahagiaan yang saya rasakan di momen Waisak. Ya semoga ini hanya perasaan saya saja ya. Semoga kalau di Kota Metro bisa konsisten ya. Setiap puja bakti selalu ramai seperti ini ya. Tangan. Bapak Ibu, di momen Waisak tahun 2025 ya, Sangha Agung Indonesia mengusung tema semangat dalam kebersamaan untuk Indonesia maju. Apanya yang maju? Perutnya. Perutnya udah maju. Ya. Apanya yang maju? Semua-muanya ya, baik dalam kehidupan duniawi maupun dalam kehidupan spiritual. Kehidupan spiritual yang sering kita lupa, sering kita abaikan, sering lalai. Ya, kita lebih mudah atau lebih sering memperhatikan apa? Fisik jasmani kita, tapi lupa atau sering lalai dalam hal mengembangkan batin. Ya. Tadi kita sama-sama ikut ritual Yivo. Ya. Siapa yang baru pertama kali ikut ritual Yivo? Ada? Ada nggak? Berarti udah pernah semua ya? Oke, good. Kalau udah pernah semua, saya mau tanya, apa makna daripada ritual Yivo? Mencuci klise-klise kekuatan batin. Ya, oke. Kalau romonya udah harusnya apa? Umat tahu? Nggak tahu Bante. Yang penting ada bahan untuk postingan hari ini. Gitu kan? Kaum Gen Z ini gitu, ya kan? Datang ke wihara, Yivo, sambil kayak gini, foto, cheese, taruh di post WA, ya kan? Jadi setiap tahun, kenapa Yivo ini jadi pengalaman bagi Bante, bagi para biku, untuk memikirkan cara-cara yang efektif supaya cepat, ya, karena udah mandiinnya lama, ya, mencurahkan air bunganya lama, ya, ditambah lagi ketemu kaum Gen Z ini, ya, yang dia eksis dulu, makin lama, ya. Jadi makna Yivo itu tadi seperti yang Romo katakan, ya, sebenarnya ada sumber yang mendasari, ya. Bodhisattva, ya, calon Buddha yang kita kenal dengan Bodhisattva Siddhartha Gautama, begitu lahir ke dunia ini, ya, bukan hanya manusia yang turut bersuka cita, tapi alam para dewa dan seluruh makhluk di alam semesta bersuka cita, ya. Seluruh isi alam semesta ini bersuka cita menyambut kelahiran Bodhisattva, ya. Kalau kita lahir, ya, siapa yang bersihin darahnya, hari-harinya, siapa yang bersihin? Perawat, ya, suster, atau pihak bidan rumah sakit, ya. Kalau pakai Siddhartha, alam semesta, para dewa menyambut, ya. Dia siram dengan air surga, ya. Air daripada para dewa. Tadi ada bunga, sama, para dewa menyambutnya dengan bunga-bunga, penuh dengan sukacita. Bumi bergetar, ya, saking sukacitanya bumi bergetar menyambut kelahiran Bodhisattva. Hal inilah mendasari, ya, kita untuk mengenang kembali, memberi penghormatan, ya, dan wujud rasa terima kasih kita, ya. Bodhisattva lahir, coba kita bayangin, lahir, ya, di satu kerajaan yang mempunyai wibawa pada saat itu, ya, suku Sakya. Tapi dari sejak kelahiran beliau sudah menunjukkan, ya, batin-batin yang menunjukkan spiritual yang begitu kuat, ya. Cinta kasihnya begitu kuat
kepada umat manusia, pada semua makhluk, ya. Nah, sehingga beliau dalam masa perjalanan spiritualnya meninggalkan kemewahan itu semua, ya. Bapak Ibu kalau di rekening di tabungannya ada ber-MM, mau ditinggalin nggak? Rumah, aset, properti dan lain-lain, ya, udah banyak, ya, berlimpah, mau nggak ditinggalin? Hah? Ya enggak lah Pak. Ngapain? Ya? Enggak gampang, sulit. Kalau kita melihat rekam jejak, ya, biografi Buddha, ya, ini luar biasa. Ditinggalinnya kemewahan itu semua, ditinggalinnya kenikmatan duniawi itu semua. Demi apa? Demi kebahagiaan semua makhluk. Ya. Lalu bentuk welas asih apalagi yang dapat kita lihat yang menjadi inspirasi bagi kita pada saat Buddha mencapai pencerahan, ya. Kalau Buddha-Buddha yang lampau setelah mencapai pencerahan dia tidak mengajar dharma, ya, cukup untuk pencerahan bagi dirinya sendiri, ya. Tapi Buddha Gautama tidak, dengan welas asihnya mengajarkan apa yang diperolehnya, ya, kepada semua makhluk. Sehingga kita saat ini bisa dapat mendengar, bisa dapat praktek dharma, ya. Kalau waktu itu Buddha enggan membabarkan dharma, kita mungkin nggak tahu, ya, apakah kita bisa sebahagia seperti ini, apakah kita bisa punya pedoman hidup, ya, yang benar-benar baik, yang bisa menunjang kehidupan kita menjadi lebih baik. Belum tentu, ya. Apalagi cinta kasih daripada Buddha pada saat beliau mangkat parinibbana, ya, pada saat beliau parinibbana, beliau menunjukkan dengan kebijaksanaannya, ya. Mungkin kalau kita tidak sadar, ya, kita akan terus diliputi oleh ketakutan, ya, kita akan terus diliputi oleh rasa sedih, ya, duka yang mendalam. Tapi beliau menunjukkan bahwa semua makhluk hidup pada akhirnya akan mengalami kematian. Buddha mampu untuk tidak memilih untuk tidak mangkat atau hidup selamanya abadi. Bisa? Bisa. Karena salah satu kemampuan Buddha, dia bisa memiliki kehidupan yang sejauh dia mau, ya. Tapi Buddha tidak. Ini mengajarkan kita, ya, atau mengedukasi kita melihat dengan nyata tentang memang proses samsara, ya. Jadi kematian bagi umat Buddha bukan suatu hal yang baru, bukan produk baru, ya. Ini justru menguatkan kita untuk lebih saling mengasihi, untuk tidak lagi saling menyakiti, ya. Karena ini penting Bapak Ibu. Kalau kita masih, ya, sikut sana sikut sini, saling menyakiti, ya, tidak ada tumbuh kembangnya welas asih, mana mungkin muncul kebersamaan, apalagi menciptakan Indonesia maju, ya, nggak bisa, ya, nggak bisa. Ini dulu yang harus kita sadari. Buddha mengajar kita, mengarahkan kita, membimbing kita, ya, mengembangkan 4 sifat luhur, catur Brahma Wihara, ya, meta, karuna, mudita, upeka. Ini dasar yang harus kita kembangkan, ya, untuk dapat hidup bersama dengan harmonis. Ya, ini enggak, ya, setiap ada presiden kah,
pejabat kah, ketua wihara kah yang kita lihat dalam lingkungan atau skip kecil, baru naik udah dicibir, udah nyinyir sana sini, ya kan, mau dilengser dan lain sebagainya. Ya, kenapa? Karena nggak ada bentuk cinta kasih, relasi, apalagi mau cinta. Ya, dukung dulu programnya. Ya, walaupun kita tidak berkaitan langsung dengan pemerintahan, kita mampu ya berkontribusi secara individu sebagai umat Buddha. Dengan apa? Dengan menjadi warga negara yang baik, menjalankan pedoman kehidupan kita, yaitu menjaga moralitas, ya, menjadi warga negara yang baik, taat hukum, Bapak Ibu, ya, jangan ikut-ikutan. Makanya saya pertanyakan dulu, kebersamaan dalam hal apa? Sama-sama ngerusuh, ya, sama-sama korupsi, ya kacau. Perlu digarisbawahi, yang dimaksud semangat dalam kebersamaan yaitu kebersamaan dalam memberikan kontribusi bagi bangsa ini, bangsa Indonesia. Kontribusi dalam lingkungan masyarakat sosial, ya, lingkungan sekitar kita. Skop paling kecil di wihara, ya, udah stop, ya, stop mencibir, stop membenci, ya. Itu hanya menambah penderitaan kita saja, ya. Ingat, ada 3 perenungan Bapak Ibu, ya. Kalau kita terus-menerus renungkan, akan tumbuh kembang cinta kasih kita. Kita tidak akan lagi membenci, ya. Pertama, renungannya apa Bapak Ibu? Saya akan sampaikan. Kita hidup ini sebenarnya sama-sama sedang mengarungi samudra samsara. Saya, ya, Koko, Cece, ya, Ako, Nama, semua adik, ya, sedang sama-sama berjuang nyebrang ke pantai bahagia. Ya. Kalau kita sadar ini, ayo kita sama-sama, ya, saling menguatkan, ya, kita sama-sama, ya, saling mendukung, membina diri, ya. Jangan temennya laki-lakian, so suci, jangan, ya, didukung, ya. Sama Nera baru sehari, ya, nggak diperhatiin, nggak disokong, ya, didukung, disokong, ya, sama umat. Umat nggak boleh lihat, wow, umat kalau ada suhu datang buang suhu, ya, itu bukan umat Buddha, namanya umat suhu, umat Bante, ya, harus didukung siapapun, ya, yang mempunyai dedikasi, yang mempunyai cita-cita luhur, ya, membangun, membangkitkan kebudayanya, harus sama-sama didukung bersama-sama, ya. Lalu yang kedua, ya, bahwa Sang Buddha mengatakan sungguh sulit untuk bertemu, ya, makhluk-makhluk di dunia ini yang belum pernah, ya, menjadi bagian karma dalam kehidupan kita, dalam setiap kehidupan kita. Jadi kita ini sebenarnya ada sebab karma, berhubungan karma. Entah kita ini dulu saudara, apakah mungkin ayah saya, mama saya, ya, yang pasti kita ini saudara semua, saling berhubungan erat, ya, secara karma. Kalau kita ingat itu, buat apa lagi? Udahlah, kasihan, ya. Kita akan lebih saling pengertian, saling memahami, ya. Ketemu orang yang karakter keras sudah kita pahami saja, ya. Nah, lalu yang ketiga, perenungannya apa? Saya, Bapak, Ibu sama, tadi saya katakan, semua akan mengalami kematian. Jadi apa yang kita ributkan? Semua akan mati pada akhirnya,
Ya. Hari ini Bapak Ibu terus-menerus mempertahankan kebencian, kebencian itu akan terus-menerus berlanjut sepanjang kehidupan Bapak Ibu. Capek nggak? Capek nggak? Kalau maraton tuh nggak ada garis finishnya, capek ya, capek. Kalau saya nggak mau, begitu saya tahu 3 hari ini stop, ya stop, saya nggak mau lagi, ya membuat nama baru dalam bentuk kebencian. Ya, ini menjadi hal yang serius yang masih terjadi di antara kita. Ya. Lalu hal-hal yang seperti apa lagi yang bisa membangkitkan kebersamaan untuk Indonesia maju? Bahwa kita harus mengembangkan sifat kedermawanan di dalam diri kita, ya, saling berbagi. Makanya saya senang ketika momen Waisak wihara-wihara, ya, biasanya berbagi, ya, ada berbagi kasih, bagi sembako, ya, paket-paket sembako, ya, donor darah, ya, dan lain-lain, aksi-aksi sosial, ya. Ini baik sekali. Kenapa Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu mementingkan diri sendiri, tidak pernah peduli terhadap lingkungan sekitar, ini yang sering mengkulik munculnya kecemburuan sosial, ya. Munculnya kerusuhan. Kita pernah mengalaminya loh. Ingat kerusuhan 98, ya. Tapi kalau kita mampu sadar penuh dengan cinta kasih, ya, ya sedikit bagi sedikit, ya, punya banyak bagi banyak, semampunya, ya. Berbagi, ya. Berbagi juga sebagai wujud kita praktek Buddha Dharma, melepas, ya, dan wujud syukur. Ya, kita udah dikasih sama alam semesta, dikasih apa? Dikasih kemudahan dalam hal sehat, dalam hal rezeki lancar, ya. Kita bersyukur, kita berbagi. Banyak orang di bawah kita yang mungkin kurang seberuntung kita. Sambil berbagi, sambil kita edukasi, kita bimbing untuk dia ikut sama-sama kita melakukan kebajikan, ya. Itu penting. Berbagi juga harus kasih edukasi, ya, jangan bagi-bagi gitu aja, ya, tidak ada pembelajaran itu, ya. Tapi ajak dia mengenal Buddha Dharma, ya, ajak dia melakukan kebajikan, supaya hanya tidak menerima saja, tapi ajari dia untuk juga memberi, walaupun tidak dalam bentuk materi, ya. Bisa? Harus bisa. Baru bisa mewujudkan slogan tadi, ya, semangat dalam kebersamaan untuk Indonesia maju. Kalau enggak, ya itu tadi saya katakan, yang maju perut kita dewe, nah, perut bante maju, ya, yang lain emang gue pikirin, ya, harus bisa seperti yang saya tadi katakan, ya. Itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan momen Waisak ini, ya. Sekali lagi saya sampaikan kepada seluruh umat Buddha Kota Metro, selamat Hari Trisuci Waisak 2569 tahun Buddhis tahun 2025. Semoga segala berkah Waisak dalam wujud kesehatan, usia panjang, keselamatan, kedamaian, kebahagiaan, kesejahteraan, kemajuan dalam kehidupan spiritual, semangat dalam kebajikan selalu berkembang dan menyertai setiap langkah kehidupan kita. Sadu, sadu, sadu. Namo Samyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, Taja Amitofo.